ada tugasnya masing-masing. Ada di Swarga Loka untuk mengumpulkan para leluhur-leluhur yang tersesat. Dan di bawah ada petugas untuk menimbulkan huru-hara bagi manusia yang ingin menjunjung suatu kebenaran akan diguncangkan secara lahiriah di tanah Jawa ini, karena itu semua. Yang orang malaikat sebenarnya jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musafir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musafir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu kejadian yang baru-baru ini terjadi, yaitu gempa yang ada di tanah Jawa, ya, tepatnya di Pacitan. Gempa itu terasa sampai di Yogyakarta, dan gempa ini berulang kali, ya, ada gempa susulan sampai berapa kali gitu. Dan kami berharap semoga dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Semoga sedulur pada Musafir Jagat yang ada di daerah Pacitan dan sekitarnya yang terkena gempa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, biar tidak selalu zikir dalam hati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara syariat dan juga hakikat, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kejadian gempa ini terjadi, ya, ada beberapa keterangan suara yang gemuruh gitu. Sebelum terjadinya gempa itu terdengar suara yang gemuruh, itu terdengar oleh masyarakat, ya. Mungkin kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait gempa yang ada di Pacitan ini, dan apa suara gemuruh itu. Semoga ini tidak ada hubungannya dengan efek dari bumi, ya, ataupun tidak ada hubungannya dengan hal gaib lainnya. Hanya ini dari sudut pandang gaib terkait kondisi bencana gempa bumi yang ada di Pacitan. Sebenarnya apa yang terjadi, ataukah memang murni dari alam, pergesekan lempengan bumi,
menciptakan lempengan bawah dasar laut atau bagaimanalah, nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaibnya. Untuk sedulur para musabut jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dan proses ini harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai perang atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja. Udah siap Kang Geri? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jun guru kami sanggang nur cahaya yang nirwana, bantu saya benteng itu bumi dan semua keluarga yang ada di rumah, termasuk orang yang menonton video ini, semua tidak ada efek dari mediumisasi ini sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terlapis cahaya saya nur cahaya nirwana sampai mediumisasi ini selesai. Hanya energi yang saya bayar yang bisa masuk dan tubuh itu. Jika ada jin fasik, iblis, setan semua yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika masuk otomatis akan hancur, tergulung ke bumi habis sepuluh sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan ujung guru kami sanggang nur cahaya yang nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang gempa yang terjadi di daerah Pacitan, Jawa Tengah, yang mengetahui itu, yang bisa menjelaskan itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani Allah. Sallallahu alaihi sebelumnya. Siapa ini? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Kamu sosoknya tinggi besar ya? Suaranya menggelegar. Golongan bangsa jin. Tapi belum muslim ya? Belum. Kamu ada tugas? Sudah. Ada yang mau memuslimkanku. Oh, sudah ada yang mau memuslimkan. Tapi aku menolaknya. Kenapa? Karena kami mendapatkan tugas di bawah laut. Oh. Mendapatkan tugas
di alam atas, di alam kahyangan. Kamu dapat perintah dari leluhur. Ya, kami mendapatkan tugas itu untuk memberi suatu peringatan kembali. Berarti gempa yang terjadi ini ada hubungannya sama Anda? Jelas ada, karena kami mengeling dari daratan sampai di bawah lautan. Memang peringatan apa sampai Anda itu tidak mendengar pasukanku yang gemuruh memberi suatu suara? Itu adalah kedatangan pasukanku ke daerah yang terjadi. oh, jadi suara gemuruh itu Itu tandanya pasukanku datang. nah ini Itu akhirnya terjadilah. gempa itu. Ya, karena guncangan itu dari seluruh pasukanku. Memang ada tugas apa dari leluhur sampai Anda dan pasukan Anda menguncangkan tanah Jawa? Peringati apa? Memang manusia di sana. Ya, sudah jelas. Kenapa di tahun ini tidak diberikan daerah demi daerah, tidak dikunjungi? Tidak disinggahi oleh sang penguasa. Berarti Anda tahu kalau ada suatu acara. Ya, kami sudah menunggu kedatangannya beliau, tapi tidak kunjung Datang. di Iya. tahun ini. Iya. Karena beliau sedang ada tugas. Ya memang sudah. Itu pertanda pasukanku akan bergerak kembali. Memang sudah wayahnya. Apa Anda tahu setelah ini apa tugas Anda selanjutnya? Sudah jelas kami ditugaskan ke arah timur Jawa. Kenapa aku diarahkan ke situ, menduduki tempat itu? Kami siap mendapatkan tugas. Ada apa di arah timur? Karena mereka penghuni bumi itu, penghuni daerah situ, Jawa, yang dituakan saat di zaman terdahulu kala. Saat ini sudah
akan terjadi huru-hara. Karena beliau tidak berkunjung ke tempat itu, bertanda kami bebas untuk memberikan suatu ganjaran kepada manusia yang mengabdi kepada bangsaku. Memang banyak manusia yang mengabdi ke bangsa kalian, menyembah ke bangsa kalian. Banyak di tempat itu. akan kuberikan huru-hara itu terjadi karena ulah merekanya sendiri. Mereka tidak mengetahui hal itu. Tapi harusnya mereka tahu kalau mereka itu salah di luar syariat Islam. Lihat, di pesisir laut pun terjadi, di pegunungannya pun terjadi. Persembahan mereka kepada bangsa kami. Sudah terlihat jelas, sudah terlihat. Memang jika sampai berita itu turun kepada Anda, apa akan parah? Apa akan lebih parah dari ini? Itu semua tergantung manusianya. Jika manusia itu menyadari kesalahan yang mereka lakukan, maka Sang Pencipta pun akan mengutus mendatangkan paku bumi para wali yang akan dibangkitkan merasuki jasad manusia kembali. Maksudnya? Mereka jika menyadari hal itu, huru-hara yang besar tidak akan terjadi. Kami akan mundur jika sudah ada yang terkuat, yang susah untuk dikalahkan. Nanti saat ini belum ada. Kenapa belum? Hanya segelintir, hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja manusia yang mempunyai hal itu. Padahal di sana itu banyak sekali tempat-tempat kiai-kiai, pondok pesantren itu di sana banyak. Itu semuanya hanya mengibarkan jubah kebesarannya saja, ingin terlihat oleh manusia sekitarnya.
ingin haus tentang kekuasaan, pujian-pujian dari sesama manusia. Semuanya ada pasukan bangsa kami yang merasuki jasadnya. Memang tugas Anda seperti itu. Tapi tugas Anda itu kan dijalankan setelah ada persetujuan sidang di atas. Tidak semaunya Anda sendiri. Ya, itu baru di bawah langit kami berkuasa di alam kahyangan. Itu di bawah langit kekuasaanku, walaupun di atas. Tapi kami belum bisa ke atas sana karena penjaga lebih dari kekuatanku. Kami tidak bisa. Ya, mungkin karena dalam kahyangan itu adanya di bawah langit. di bawah langit. Dan semuanya penguasa dari bawah. Di bawah Jawa. Itu mereka yang akan meneruskan kisah dari zaman dahulu, karena semuanya tinggal di tanah Jawa. Kisah apa? Sudah ada di zaman dahulu. Ada kisahnya. Tanah Jawa itu adalah peradaban yang pertama. Sudah jelas, karena bangsa kami pun sudah menguasai. Tapi tetap ada tugasnya masing-masing. Ada di Swarga Loka untuk mengumpulkan para leluhur-leluhur yang tersesat. Dan di bawah ada petugas untuk menimbulkan huru-hara bagi manusia yang ingin menjunjung suatu kebenaran akan diguncangkan secara lahiriah di tanah Jawa ini, karena itu semuanya sudah tugasku. Tadi Anda bilang ada sosok yang akan meneruskan kisah itu ada di tanah Jawa. Apa sosok itu manusia atau dari bangsa kalian? Bangsa manusia. Oh, bangsa manusia. Apa sosok itu sudah terlahir saat ini? Sudah kukatakan tadi awal pun. Jika penguasa tidak berkunjung ke suatu tempat, tidak menanamkan suatu paku bumi, itu jelas bangsa kami akan menjalankan tugasnya. Akan menimbulkan huru-hara bagi manusia, dan akan sedikit demi sedikit dan akan terjadi guncangan baik di jasad manusia ataupun di buminya.
Astagfirullah. Iya. Memang tahun ini belum pasukanku sudah siap. Ya. Sudah semuanya di bawah lautan. Tapi pasukan kamu dan kamu sendiri juga menunggu perintah, tidak seini kan. Cuman saya penasaran, apa yang Anda tadi ceritakan terkait alam kayangan yang di bawah langit dan ada pintu masuk dari alam nyata ke alam kayangan. Itu sudah jelas ada dari zaman ke zaman. Dari peradaban dahulu kala pun sudah ada Pintu masuknya. Apakah manusia biasa atau manusia itu bisa masuk ke alam kayangan lewat pintu itu? Ya, kenapa banyak manusia yang tersesat? Mereka mengadu domba dan menyesatkan, dimasukkan ke pintu jalur-jalur yang akan secara halus, secara tidak langsung mereka tidak mengetahui bahwa sudah disesatkan. Yang tadi Anda bilang leluhur yang tersesat itu. Ya, di kayangan tapi ada itu leluhur yang sudah. tersesat. Mereka nyaman di ranah pintu-pintu kesesatan. Mereka merasa timbul rasa keilmuan, sudah bisa masuk ke alam gaib, ke alam kayangan. Itu semuanya tipu daya kami. Apa yang dimaksud dengan swarga loka itu? Ya, Leluhur yang tersesat itu. Sungguh bodohnya manusia. Ya, itu semuanya tertipu, terjerumus. Apa Anda mau berkenan mengatakan kepada saya di mana letak pintu kayangan itu sebenarnya? Banyak. Ya, di Jawa, arah timur dan arah tengah. 3 titik itu semuanya pun ada. Tergantung memilih jika ingin disesatkan atau dibenarkan. Benar, masa milih yang sesat? Tapi tidak apa-apa. Jelas kami banyak yang akan mengaku-ngaku. Apa cirinya? Kenapa manusia saat ini banyak mengaku keturunan para nabi? Itu tipu daya kami semua yang sudah masuk ke pintu itu. Astagfirullahaladzim. Karena mereka sudah memilihnya dan mereka merasa benar. Tidak ada yang bisa menyadarkannya, karena mereka sudah merasa paling benar. Sudah kubuktikan mereka adalah tetesan darah dari Kanjeng Nabi. Padahal itu semua kesesatan, dan timbul pasukan bangsa iblis pun merasuki jasadnya, membuat suatu kekuatan yang dahsyat. Tapi kenapa sampai membawa-bawa para keturunan Nabi? Karena itu
pun semua mengetahui. Sudah terlihat jelas kelemahannya, yaitu ingin dipuji, ingin kekuasaan. Semuanya lemah dengan mengatasnamakan keturunan para wali ataupun para nabi. Akan menghormati, akan menjunjung tinggi. Tapi itu ya lihat saja jika mereka tidak ada yang sadar dengan kenyataannya akan terjadi huru-hara yang sangat besar jika mereka tidak sadar dan tetap mengambil suatu kesimpulan dan suatu tujuan. Sifat-sifat rasa itu semuanya mempunyai kekuasaan bangsa kami kini yang tertua, yaitu bangsa Ad-Dajjal iblis. Bahkan akan dibantu kekuatan dari Dajjal. Sudah sejauh ini mereka melakukan. Ya, semuanya ada tahapan-tahapannya. Ya. Jika mereka punya rasa menengah, itu mengaku sebagai wali. Jika masa mereka pun mempunyai rasa yang tingkat tinggi, itu kekuatan dari bangsa iblis. Iya. Kadang tidak tahu dia memiliki keilmuan, kekuatan, ternyata atau karomah itu dibantu oleh bangsa iblis. Itu kan kadang susah untuk dibedakan. Sudah, kami pun sudah jelas mengambil tugas ini. Ya. Kenapa kami tidak bisa dan tidak mau dimuslimkan? Iya, karena kita menjalankan tugas, saya paham. Ya, cuman seumpama saya ingin melihat tentang leluhur yang tersesat di surga loka itu, kenapa bisa seperti itu? Lihat saja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak. Jika kalian ingin mengetahui secara langsung tempatnya, ya, saya ingin coba melihat. Itu semuanya akan ditunjukkan dengan sendirinya. Gerbang gaib menuju surga loka itu posisinya di mana, coba saya dikasih gambaran atau enggak bawa ke sana saya. Itu ada petugasnya, kamu panggil sendiri. Penjaganya. Ya, sampaikan sama penjaganya saja. Ya, nanti akan kusampaikan. Ya, pasukan Sang Yang Nur Cahya Nirwana akan ke sana. Ingin mengetahui. Silakan. Nanti akan ku beritahu mereka. Ya, setelah itu sampai kasih isyarat kepada kami. Ya, itu saja. Udah, aku tidak tahan di jasad ini. Ya, kamu muslim. Mas. Tidak, kamu keluar dengan baik-baik. Assalamualaikum. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aduh, penjelasannya itu, keterangan itu
sangat mendebarkan hati saya, membuat saya itu merinding ya. Ada hubungannya dengan pengakuan para nasyab tentang zuriat Nabi, dan juga ada hubungannya dengan huru hara yang akan terjadi. Untuk sedulur para bangsa Jagat, bisa diambil hikmahnya, silakan diulang lagi videonya, diambil, dimaknai, dicernati masing-masing, dan semoga ini bisa menjadi membuat kesimpulan pada diri Anda sendiri agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pada orang-orang yang memiliki sebuah kemampuan atau pemimpin masyarakat ataupun dari golongan apapun, setidaknya jangan sampai melakukan kesalahan, tetap di jalur yang Allah ridhoi sehingga terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik ataupun bala bencana nantinya. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kami semua dan pengetahuan baru terkait leluhur yang tersesat, dan itu menjadi penasaran kepada saya terutama ya. Jika tersesat, seperti halnya manusia, jika tersesat terus kita arahkan dan ada takdirnya, ada hidayahnya, orang itu akan kembali ke jalan Allah. Mungkin sama juga sama dengan leluhur yang tersesat itu, jika kita arahkan mungkin akan kembali dan bisa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya setidaknya kita berusaha, hasilnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.